Halo teman-teman, welcome back di Easy Busy Podcast episode 3, Debit versus Kredit di Akuntansi. Debit di sini bukan kartu debit ya, dan kredit di sini juga bukan kartu kredit. Jadi, apa sih debit dan kredit ini? Apa pentingnya di dalam akuntansi? Dan gimana cara mengingatnya tanpa harus menghafal? Yuk kita bahas. Kok kalau kas atau beban bertambah di debit ya? Tapi kalau utang atau pendapatan yang bertambah, sama-sama di kredit. Sering ada miskonsepsi kalau debit itu sama dengan tambah, sementara kredit itu sama dengan kurang. Itu adalah pemahaman yang keliru, karena nanti bisa menyesatkan. Debit artinya tidak selalu penambahan, sementara kredit artinya tidak selalu pengurangan. Ingat-ingat lagi persamaan akuntansi dasar, yaitu aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Di dalam aset, ada banyak jenis akun. Di dalam kewajiban juga ada banyak jenis akun, dan di ekuitas juga ada banyak jenis akun. Akun itu apa? Akun itu adalah kumpulan transaksi untuk suatu item di akuntansi. Kadang disebut juga dengan T-account, karena ketika dicatat, bentuknya itu seperti huruf T. Aset kita sebut sebagai berada di sebelah kiri dari tanda sama dengan, sementara kewajiban dan ekuitas ada di sebelah kanan dari tanda sama dengan. Lalu, hubungannya dengan T-account itu apa? Di T-account, aset itu dicatat di sisi sebelah kiri, sementara kewajiban dan ekuitas dicatatnya di sisi sebelah kanan. Sama dengan posisi mereka di antara tanda sama dengan itu. Sehingga kita bisa bilang kalau aset punya saldo normal atau normalnya dia berada di sebelah kiri. Sementara kewajiban dan ekuitas punya saldo normal atau normalnya berada di sebelah kanan. Nah, ini dia jawabannya. Untuk akun-akun yang punya saldo normal di sebelah kiri, kita sebut dia punya saldo normal debit. Sebaliknya pun begitu, untuk akun-akun yang punya saldo normal di sebelah kanan, kita sebut sebagai saldo normal kredit. Sehingga, semua aset ketika bertambah itu akan didebit, dan ketika berkurang akan dikredit. Sementara, kewajiban dan ekuitas ketika dia bertambah akan dikredit, dan kalau berkurang akan didebit. Akun yang di sebelah kiri kalau bertambah harus didebit, dan akun yang di sebelah kanan kalau bertambah harus dikredit. Menurut teman-teman kita udah menjawab belum ya, apa sih definisi sesungguhnya dari debit dan kredit? Ya, it's as simple as this. Debit itu artinya kiri, kredit itu artinya kanan. Udah gitu aja. That's it. Nah, pertanyaannya, kenapa sih perlu debit kredit? Kenapa sih nggak satu lajur aja gitu ya, satu kolom aja? Sebab di akuntansi berlaku yang namanya double entry system. Apa tuh double entry system? Artinya, satu transaksi itu wajib memengaruhi setidaknya 2 akun. Setidaknya ya, jadi ada transaksi yang bisa mempengaruhi 3 akun atau 4 akun sekaligus, itu sangat mungkin. Coba teman-teman buka rincian transaksi internet banking kalian. Misalnya, ini nih screenshot transaksi aku tanggal 31 Oktober, ada transaksi biaya administrasi sebesar Rp12.500. Menurut teman-teman, gimana ya pencatatan akuntansi di bank ketika dia mengenakan biaya administrasi ini kepada pelanggan? Nah, kita harus ingat ya kalau biaya administrasi ini untuk aku tuh posisinya expense, beban. Tapi untuk bank ini adalah pendapatan. Ini adalah pemasukan kas untuk mereka, sehingga akan dicatat di debitnya itu pemasukan kas 12.500. Sementara di kreditnya pendapatan administrasi 12.500, kurang lebih kayak gitu. Nama akun persisnya di bank aku nggak tahu ya sejujurnya. Nggak pernah lihat catatan akuntansinya bank itu seperti apa. Lihatnya langsung laporan keuangan yang kalian bisa download kalau banknya itu go public. Kalau banknya itu listed di Bursa Efek Indonesia.
Mudah-mudahan cukup jelas untuk teman-teman semua, jadi sekarang nggak bingung lagi untuk jawab apa itu debit dan kredit di akuntansi. Debit adalah kiri dan kredit adalah kanan. Sekian, sampai jumpa di Easy Busy Podcast berikutnya yang akan membahas pengetahuan bermanfaat namun sederhana dari administrasi bisnis, akuntansi, keuangan, strategi, dan banyak lagi. Bye-bye!